Puji nama Tuhan, Salam Jemaat GPPS yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kategorial ministry dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Allah kerinduan setiap kami, biar jiwa kami melekat kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindu
Shalom, selamat malam kepada Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kategorial ministry, yaitu pendalaman Alkitab. Kita akan belajar bersama-sama tentang pergunakanlah waktu untuk melayani Tuhan. Tentu Ibu Bapak saat ini kita sedang bingung ya, banyak orang bingung di dalam menggunakan waktu-waktu kita. Ada sebagian yang pekerjaannya dirumahkan, ada sebagian yang terbiasa mereka melayani di gereja satu, gereja lain, tetapi saat ini dia waktunya banyak di rumah, kemudian banyak keluarga juga di rumah. Tetapi kalau kita merenungkan apa maksud Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah, yaitu apa? Untuk melayani Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Apapun kondisi waktunya, kita akan melayani Tuhan. Mari kita akan mulai dalam berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa di dalam ibadah kategorial ini Tuhan, biarlah kuasa Tuhan dan firman Tuhan boleh tersampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam keterbatasan untuk menjadi sarana memberkati umat, menumbuhkan iman mereka, sehingga iman jemaat di mana mereka berada boleh bertumbuh dan kuat di dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar di dalam suatu peristiwa, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Judul perikop adalah orang yang buta sejak lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam suatu perjalanan berjumpa dengan seorang buta yang sejak lahirnya. Orang buta ini adalah berusia muda. Dan ketika Yesus lewat dan berjumpa dengan seorang pemuda yang buta ini, murid-muridnya bertanya, "Rabi, orang ini buta. Salah siapa? Kenapa pemuda ini buta?" Tuhan Yesus katakan bukan salah dia, bukan karena dosa. Tapi ada rencana Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan lewat orang buta tersebut. Saudara perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan manusia pada zaman kehidupan orang Israel, di dalam tradisi orang Israel, bahwa ketika ada orang cacat, orang sakit, maka itu akan dihubungkan dengan dosa. Dosa siapa? Dosa nenek moyangnya. Dosa siapa? Orang tuanya. Atau dosa yang bersangkutan. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus tegaskan kepada mereka, bukan salah pemuda ini yang buta sejak lahir, atau bukan salah orang tuanya sehingga orang pemuda ini buta dari lahir ini, tetapi ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan lewat pemuda yang buta tersebut. Artinya apa? Bahwa di dalam kondisi apapun, ketika kita merenungkan keadaan kita, jangan kita selalu meratapi akan kekurangan kita, akan kesulitan kita, atau keterbatasan kita. Tetapi mari kita lihat yang lebih jauh, bahwa Tuhan punya rencana. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa hidup kita sudah bermanfaat, hidup kita sudah berguna, hidup kita mulia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini Tuhan pasti taruh talenta, Tuhan taruh potensi di dalam diri kita. Apa potensi kita? Itulah tugas kita untuk menemukan potensi apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Seringkali kita berdalih, ketika kita sadar, ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Tetapi kita seringkali tidak percaya diri, tidak pede bahwa Yesus sudah ada dalam hidup kita. Yesus sudah menguasai hidup kita.
Tapi seringkali kita melihat ke belakang, dosaku masih belum terampuni, masalahku masih banyak, keluargaku belum percaya Tuhan, begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya membuat kita ini stuck, berhenti. Ibarat kita ingin maju, tetapi perahu kita terikat di belakang, sehingga kita dayung kuat-kuat, tetapi apa yang terjadi? Tidak pernah maju. Nah, oleh sebab itulah Yesus katakan, memberi pembelajaran kepada murid-muridnya, bahwa dalam segala sesuatu, jangan melihat kekurangan kita. Di dalam kita melayani Tuhan, jangan melihat aku nggak punya apa-apa, siapa aku. Ingat, di dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Di dalam Yesus Kristus, kita mulia. Di dalam Yesus Kristus ada beban, tanggung jawab yang Tuhan taruh untuk kita. Menjadi saksi bagi semua orang. Kita lihat, akan belajar bersama-sama tentang peristiwa ini. Si pemuda ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah pemuda ini, ketika Yesus melihat pemuda ini dan memberi jawaban kepada murid-muridnya, Yesus meludah. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, Yesus meludah di tanah, menggosok tanah itu, mengaduknya, kemudian mengoleskan ke mata yang buta ini. Dan apa yang terjadi? Tidak langsung sembuh. Pemuda itu suruh pergi, basuhlah di Siloam. Pemuda ini berjalan. Setelah dia berjalan, dia membasuh dengan taat, dan akhirnya meleklah pemuda ini. Nah, saudara, setelah pemuda ini melek, apa yang harus dilakukan? Inilah yang harus menjadi beban kita. Hidup kita ada batas waktu. Ketika kita melihat perjalanan hidup kita, dan kita jalani 24 jam, ada siang, ada malam. Ada waktunya bekerja, ada waktunya kita beristirahat. Ada waktunya kita mencari uang, ada waktunya kita untuk melayani atau kita aktif di gereja. Ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita harus bekerja. Untuk apa? Tanggung jawab kita kepada keluarga. Oleh sebab itu, di dalam aktivitas kita sehari-hari, jangan melihat kesibukan kita. Jangan melihat kita terpaku kepada kekurangan kita. Tetapi di dalam segala sesuatu, gunakanlah waktu untuk melayani. Dimanapun kita berada, layanilah Tuhan. Mungkin ibu bapak bekerja, mari bekerjalah untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Kejujuran. Dengan apa? Memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi beban Tuhan perintahkan kepada kita, lakukanlah untuk menjadi berkat. Ibu sebagai ibu rumah tangga, ayo lakukan sebagai ibu rumah tangga. Didiklah anak-anak, layanilah suami, aturlah keuangan keluarga, semua berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sebagai pelajar atau mahasiswa, gunakanlah waktunya untuk belajar, belajarlah. Waktunya untuk kuliah, kuliahlah. Waktunya untuk melayani Tuhan di gereja, aktiflah di gereja. Semua dilakukan, tetapi dengan skala prioritas, mana yang didahulukan. Kita mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, ataupun kita sebagai gembala, ataupun kita mengambil bagian yang lain. Mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena ada waktunya, ketika batas waktunya itu tiba, kita tidak bisa apa-apanya. Ketika kita menunda, nanti dulu aku akan melayani. Aku masih muda, aku butuh uang, aku ingin mencari istri dulu, aku ingin rumah tangga, aku ingin buat beli rumah. Oke, itu bagus sebagai bukti tanggung jawab. Tetapi ingat, ketika Tuhan panggil, ketika waktu untuk istirahat, kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan. Itu yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika Tuhan panggil kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika Tuhan panggil kita, Tuhan tidak melihat usia muda atau tua, atau anak-anak. Semua waktu, karena itu panggilan Tuhan itu adalah misteri bagi kita manusia. Tetapi bagi orang percaya, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Kita bekerja, ayo bekerja layani Tuhan. Karena melayani Tuhan bukan hanya berbicara mimbar atau gerejawi. Tetapi dimanapun kita berada, itulah melayani Tuhan. Karena esensi dari melayani Tuhan adalah di mana Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Melalui aktivitas kita, melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita. Keberadaan kita itulah menjadi saksi bagi Kristus. Ingat, Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus.
Dan kita juga berkata, Paulus juga berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada yang sia-sia yang harus kita lakukan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia memanfaatkan waktu, walaupun dia menderita, walaupun dia seringkali bolak-balik di penjara di Roma, tetapi dia selalu katakan, bersukacitalah, bersyukur selalu. Itu yang Rasul Paulus katakan. Karena apa? Karena apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan, itu tidak sia-sia. Karena ada pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Ada kekuatan dari Tuhan di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus melayani? Yang pertama, mengapa kita harus melayani? Karena melayani adalah perintah Tuhan. Kita lihat bagaimana di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Begini firman Tuhan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pelayanan itu adalah suatu perintah Tuhan, di mana kita harus melakukan kehendak Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Di dalam kekurangan pemuda ini yang buta, orang mengatakan itu dosa. Tetapi perintah Tuhan katakan, kalau kita sudah diterima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan sebagai juru selamat kita, maka hidup kita itu berharga. Kita ciptaan yang baru, maka sebagai ciptaan yang baru, mari kita kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena melayani itulah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Keberadaan kita harus menjadi dampak bagi semua orang. Aktivitas kita harus berguna bagi orang lain. Perkataan kita harus memberkati semua orang, bukan perkataan kutuk. Jadi itulah perintah Tuhan kita harus melakukan. Karena apa? Di dalam kebutaan pemuda ini bukan dosa, tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Saudara, itulah perintah Tuhan, menyatakan pekerjaan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita nyatakan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan. Mari kita nyatakan untuk apa? Bagaimana kesaksian kita berdampak kepada keselamatan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk kita bersaksi. Jangan ragu untuk kita melayani. Karena di dalam kondisi apapun, ketika kita diberi waktu, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Itu pasti ada dampaknya. Jangan berpikir apa yang kita kerjakan nanti kita yang akan menikmati. Tidak. Saya setiap malam membuat suatu renungan. Dan saya kirim lewat grup WA kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, ataupun siapapun yang saya kenal dan masuk ke grup saya. Baik itu Kristen atau siapapun, saya kirim mereka. Mungkin mereka saat ini ada yang mengabaikan, nggak masalah. Mungkin mereka hanya amin, yang penting direspon, nggak masalah. Tetapi tahukah ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika beberapa hari saya tidak membuat renungan, nggak kirim firman Tuhan, karena capek atau apa, saya di WA oleh teman saya yang jauh di luar kota. Dia katakan, Om, kenapa tidak kirim saya lagi? Memang kenapa? Jujur aja, selama pandemi, suami saya ini goncang dalam pekerjaannya. Dan ayat-ayat yang saya terima dari kamu, saya kirimkan kepada suami saya. Dan apa yang terjadi? Suami saya itu dikuatkan. Dan suami saya dulu mau stres, goncang, akhirnya dia pulih kembali dan dia semangat lagi untuk bekerja. Saudara, tahukah apa yang apa yang saya kerjakan selama ini? Mungkin kadang-kadang orang kita kecewa, kenapa kok nggak direspon? Tetapi kadang-kala kita harus menabur. Tetapi fungsi kita juga kadang bergeser. Bukan kita sebagai penabur, tapi kita juga sebagai penyiram. Firman Tuhan kita tabur pada mereka, tetapi juga berdampak pada mungkin firman Tuhan sebagai siraman untuk mereka. Mereka sudah mulai tumbuh, ditabur benih itu dari orang lain. Dan ketika saya sampaikan firman Tuhan, renungan itu menjadi penyiram untuk mereka. Tetapi apa yang menjadi kuncinya?
adalah Tuhan yang sudah menumbuhkan iman mereka. Jadi jangan ragu untuk kita itu melakukan suatu tindakan, pekerjaan, karena ada dampak kepada mereka. Bahkan saya punya teman yang ada di luar negeri. Dia seringkali juga berkata demikian. Aku tuh punya masalah. Tetapi ketika saya firman, saya hanya yang penting saya kirim. Ternyata dia terima kasih. Saya lagi bermasalah. Saya lagi punya beban kayak gini. Pekerjaan sebegini. Tetapi saya firman Tuhan menguatkan saya. Saya tidak perlu khawatir lagi. Saya nggak boleh takut lagi. Saya harus begini. Saudara, mari perintah Tuhan untuk kita semua. Di dalam kondisi apapun, layanilah Tuhan. Taburlah benih firman Tuhan kepada mereka semua. Taburlah kebaikan, taburlah apa yang diberitakan Tuhan kepada mereka. Jadilah saksi. Atau mungkin kita sebagai penyemangat, kita menjadi penyiram untuk mereka semua. Supaya apa? Benih yang ditabur itu kita siram sehingga benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita lakukan, yaitu melayani adalah perintah ke Tuhan. Yang kedua, pelayanan adalah sesuai dengan kemampuan kita. Pemuda yang buta ini, walau dengan kebutaannya, kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dicelikan matanya. Dia melayani lewat apa? Apakah dia akan melayani lewat pujian? Belum tentu. Apakah dia akan melayani lewat musik? Belum tentu. Apakah dia akan melayani lewat mimbar, khotbah? Belum tentu. Tetapi dia bersaksi kepada semua orang, tetangga-tetangganya tentang kesembuhan matanya. Bagaimana matanya sudah bisa melihat. Dan dia ceritakan kepada semua orang. Nah, kemampuan dia. Dari kelemahannya dia seorang buta, Tuhan sembuhkan, Tuhan pakai menjadi alat. Sehingga pemuda ini bisa bersaksi lewat apa? Yang dahulu sebagai kekurangan, sebagai penghambat, justru ini menjadi alat untuk bagi kesaksian. Saudara, apa yang kita dapat pelajaran? Di dalam kondisi apapun, jangan mengeluh. Rencana Tuhan indah. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala peristiwa. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, di dalam peristiwa apapun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari di dalam kondisi apa, mari kita bersaksi. Karena apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala peristiwa. Saudara, dalam kondisi pandemi, di mana ekonomi sulit, banyak ramalan-ramalan yang mengatakan tahun 2021 bermasalah demikian, begini, begitu. Ingatlah, jangan bimbang. Jangan datang ke peramal untuk mencari feng shui-nya apa, 2001 bagaimana. Atau kita mencari nubuatan-nubuatan. Tapi mari, di dalam kondisi yang kita tidak tahu masa depan kita, karena keterbatasan kita sebagai manusia, mari lebih baik kita melekat kepada Tuhan. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, renungkan firman Tuhan, dan kita persekutuan dengan Tuhan semakin kuat. Untuk apa? Untuk kita menangkap apa maksud rencana Tuhan. Dan kita kerjakan selagi masih siang, selagi Tuhan memberi kepercayaan, selagi Tuhan memberi kesempatan, mari kita pergunakan itu, waktu itu, untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi bagi Kristus. Karena pada waktunya tiba, ada pada waktunya malam, kita tidak bisa melakukan apapun. Dan apa yang akan kita katakan ketika Tuhan panggil kita? Aku sudah bekerja dan mengakhiri pertandingan. Dan pertandingan itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ibu bapak akan menjadi pemenang di dalam setiap kehidupan kita semua. Beraktivitaslah, bekerjalah, dengan kita melakukan setiap mengasihi diri kita dan mengasihi kepada sesama. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang diperintahkan pemerintah, protokol kesehatan, mari kita lakukan. Dan kita mengasihi sesama, karena ketika kita melakukan protokol kesehatan, kita melindungi diri kita, dan kita melindungi sesama kita. Nah, ibu bapak dan saudara kasih, kuatlah.
dan tetap semangat di dalam hari-hari ini. Karena bersama Tuhan kita hidup, bersama dengan Tuhan kita dilindungi, bersama Tuhan kita pasti menang di dalam situasi kondisi seperti ini. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berhenti di dalam berkata-kata, tapi firman-Mu boleh semakin menguasai hati Ibu Bapa, pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Mereka biarlah tetap semangat di dalam melayani Tuhan, semangat di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Pergunakan waktunya untuk senantiasa hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah, berkati Presiden, para pejabat pengambil keputusan untuk mereka mengambil keputusan yang terbaik di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Tenaga kesehatan, berikan hikmat sehingga angka kesembuhan boleh semakin tinggi dan angka kematian semakin rendah, dan harapan kami adalah tidak ada angka kematian dan yang terinfeksi semakin menurun, bahkan semakin nol. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa di kerajaan surga, cinta kasih dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Ibu Bapa mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.